Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan pada pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah. Dan tidak lupa salawat beserta salam kita tuturkan kepada nabi kita, baginda kita, nabi terakhir dari para nabi-nabi, yakni nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan taklim harian kita, yang dimana membahas kitab Al-Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, terjemahannya. Adapun selanjutnya kita akan membahas lanjutan yang kemarin. Kita akan melanjutkan bagian pertama dari halaman 63, yaitu ilmu mukasyafah adalah ilmu batin, dan itu adalah puncak segala ilmu. Sebagian arifin atau orang-orang yang ma'rifat kepada Allah berkata, barang siapa yang tidak memiliki bagian dari ilmu, maka saya khawatirkan ia akan buruk kesudahannya. Su'ul khatimah atau su'ul khatimah, serendah-rendah bagian daripadanya adalah membenarkan tasdiknya dan pasrah kepada ahlinya. Orang lain berkata, barang siapa yang mempunyai dua pekerti, yaitu bid'ah atau sombong, maka ia tidak dibukakan sedikit pun dari ilmu ini. Dan ada yang mengatakan, barang siapa yang cinta dunia atau terus-menerus menuruti bahwa nafsunya, maka ia tidak dapat mentahqiqannya, dan kadang-kadang ia mentahqiqkan ilmu-ilmu yang lain. Nah sedikit-dikit hukuman orang yang mengingkarinya adalah orang tersebut tidak merasakan sedikit pun dari ilmu itu. Dan ia atau orang yang mengatakan ini berdendang dengan perkataannya, wa arda liman ghaba anka ghaibatahu fazaka zanbun iqabuhu fihi. Artinya, ridholah kepada orang yang tidak hadir kepadamu akan ketidakhadirannya, maka itu ketidakhadirannya adalah dosa yang hukumannya sudah terkandung di dalamnya. Dan dialah ilmu siddiqin dan muqarrabin, atau orang-orang yang sangat membenarkan keimanan dan orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Saya maksudkan ilmu mukasyafah adalah ungkapan mengenai cahaya yang tampak di dalam hati ketika hari itu dibersihkan dan disucikan dari sifat-sifatnya yang tercela. Tersingkaplah dari cahaya itu beberapa hal yang banyak nama-namanya telah terdengar sebelumnya, di mana ia ragu beberapa maknanya yang global dan tidak jelas. Maka ketika itu menjadi jelas sehingga tercapailah ma'rifat yang hakiki mengenai zat Allah yang maha suci. Sifat-sifatnya yang kekal dan sempurna, perbuatan-perbuatannya dan hukumnya dalam menciptakan dunia dan akhirat, dan segi pengaturannya bagi akhirat lebih atas daripada dunia. Mengetahui makna kenabian nabi, makna wahyu, makna syaitan, makna lafaz malaikat dan syaitan. Cara syaitan memusuhi manusia, cara penampakan malaikat bagi para nabi, dan cara sampainya wahyu kepada mereka. Mengetahui atau mengenai kerajaan langit dan bumi, mengenal hati dan cara perbenturan bala terjaan langit dan bumi, mengenal hati dan cara perbenturan langkah malaikat dan langkah syaitan, mengetahui akhirat, surga, neraka, siksa kubur, sirat, mizan, hisab, dan makna firman Allah Ta'ala, Iqra' kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Artinya, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai perhitungan terhadapmu. Dan makna firman-Nya Allah Ta'ala, wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya
kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Dan makna bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, melihat zatnya maha mulia, makna dekat daripadanya dan tinggal di sampingnya, makna memperoleh kebahagiaan dengan menemani malaul a'la, kelompok orang-orang yang tinggi martabat di sisinya, berteman dengan para malaikat dan para nabi, dan makna perbedaan derajat ahli penghuni surga sehingga sebagiannya melihat kepada sebagian yang lain, sebagaimana melihat bintang yang cemerlang di langit yang jauh dan sebagainya yang perinciannya itu panjang. Karena bagi manusia dalam pengertian urusan ini, setelah membenarkan pokok-pokoknya adalah terdapat makam-makam yang berbeda-beda. Sebagian mereka itu melihat bahwa seluruhnya itu adalah perumpamaan dan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang saleh, yaitu sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak tergores oleh hati manusia, dan bahwasanya tidak ada surga bersama makhluk kecuali sifat-sifat dan nama-nama. Dan sebagian berpendapat bahwa sebagiannya itu perumpamaan dan sebagiannya sesuai dengan hakikat yang dipahami oleh lafal-lafalnya. Demikian juga sebagian mereka berpendapat bahwa puncak ma'rifat Allah Azza wa Jalla adalah mengakui kelemahan mengenalnya. Sebagian mereka mengaku hal-hal yang besar di dalam mengenal Allah Azza wa Jalla, dan sebagian mereka mengatakan batas mengenal Allah Azza wa Jalla adalah sesuatu yang menjadi puncak i'tikad seluruh orang awam, ya orang-orang umum, yaitu bahwasanya Dia itu maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, maha melihat, dan maha berbicara. Maka kami maksudkan dengan ilmu mukasyafah adalah hilangnya tutup sehingga jelas baginya kejelasan Allah pada hal-hal ini. Suatu kejelasan yang berjalan seperti jelasnya pandangan nyata yang tidak diragukan. Dan ini mungkin di dalam jauhar atau wujud manusia seandainya cermin hatinya tidak bertumpuk-tumpuk karat dan tidak dikotori oleh kotoran-kotoran dunia. Yang kami maksudkan dengan ilmu jalan akhirat hanyalah ilmu tentang cara membersihkan cermin ini dari kotoran-kotoran ini, yang mana kotoran-kotoran ini menjadi hijab, ya, atau penghalang dari Allah yang maha suci dan maha tinggi, ya, dari mengenal sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Membersihkan dan mensucikannya itu hanyalah dengan menahan syahwat-syahwat atau keinginan-keinginan dan mengikuti para nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu wasallam alaihim. Semoga rahmat dan kesejahteraan Allah berlimpah atas mereka dalam seluruh keadaan mereka. Maka dengan kadar apa yang jelas dari hati pendekatan, ya, ke arah kebenaran cemerlanglah hakikat-hakikatnya, dan tidak ada jalan kepadanya kecuali dengan riyadhah, ya, latihan atau rialat yang perincian kepadanya, kecuali dengan riyadhah latihan rialat yang perinciannya akan datang di tempatnya dengan ilmu dan mengajarnya. Inilah ilmu yang tidak tertulis di dalam kitab-kitab, ya, dan tidak dibicarakan oleh orang yang diberi kenikmatan oleh Allah dengan sesuatu daripadanya kecuali bersama ahlinya. Itulah orang yang bersekutu padanya dengan jalan diskusi dan jalan rahasia, ya. Dan inilah ilmu yang samar yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, "Inna minal ilmi kahayatil maknun la ya'lamuhu illa ahlul maghrifati billahi ta'ala fa iza nataqu bihi, ya, lam yajhaluhu illa ahlul iktirari billahi ta'ala fala tahkiru aliman atahu Allah ta'ala ilman minhu fa inna Allah azza wa jalla lam yahkiruhu iza ta'a iyyahu." Artinya, sesungguhnya sebagian dari ilmu, ya, itu seperti keadaan sesuatu yang tersembunyi yang tidak diketahui kecuali oleh ahli ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Apabila mereka mengucapkannya, maka tidak bodoh padanya kecuali orang yang tertipu terhadap Allah Ta'ala,
maka janganlah kamu menghina orang alim yang diberi ilmu oleh Allah Ta'ala, karena Allah Azza wa Jalla tidak menghinanya ketika dia memberinya dengan ilmu itu. Baiklah, cukup sampai di sini taklim kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi saya, dan bermanfaat kelak untuk bekal di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sampai sini pembahasan pada pagi hari ini untuk kitab Ihya Ulumuddin. Ya, dengan insyaallah kita lanjutkan pada besoknya lagi. Akhirul kalam dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.